berat lah terus kondisi berubah. Kondisi karena Kemarin dihajar sama Iran kan. iya bom 300 apa ya misil ya atau rudal jarak jauh dimasukin ke Israel. Kalaupun banyak yang tertahan sama Iron Dome itu kan apa sistem pertahanan udaranya Israel itu. Ya walaupun Israel dibantuin kan sama Yordan, dibantuin sama Amerika juga katanya karena ada kapal timbulan Amerika yang masih di sana kan dari ke sana gitu. Tapi bahwa ada negara yang berani melakukan itu terang-terangan itu terbuka kayak itu nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Iya, Israel sih lucu sih ya. Lu kemarin ketika Dewan PBB bikin resolusi, gue lupa resolusi nomor berapa ya, 2000 sekian gitu, bilang, udah Israel berhenti dong membunuhi rakyat Palestina, berhenti dong genosida rakyat Palestina gitu. Jadi ada resolusi, Israel cuek, nggak mau, atau meminta gencatan senjata ya. Dan nggak ada konsekuensinya gitu. Nggak ada konsekuensi, PBB cuma ngomong doang. Terus Israel cuek aja, terus rakyat Palestina kan dihajar terus, dibunuh-bunuhi terus gitu ya. Anak-anak, rumah sakit semua dibom, nggak peduli lah mau rumah sakit Untuk diperingatkan ya. di PBB udah ngomong, karena kenapa ya, PBB kan manusia biasa ya, Dia nggak punya. lo melihat anak-anak dibunuh kan juga Iya. malu lah, pengen dukung ya. Iya maksudnya kan kalaupun ada peringatan apa kan nggak ada konsekuensinya. Iya, Israel kayak cuek KPU aja. lah. Iya, Udah pelanggaran berat berkali-kali. nah, Israel kan kayak KPU Iya. gitu. Nah terus udah akhirnya tetap dibunuhin kan, sampai kebablasan dia ngebom konsulat Iran di Iya. Damaskus. Itu kan kebablasan, itu kan kalau lo ngebom konsulat itu kan kayak negara. Iya itu negara kan perwakilan apa sahnya Harusnya Iran itu steril. steril dari intervensi asing, dibom sampai ada beberapa jenderal Iran yang mati, balas sama Iran. Dan balasan itu ada dalam piagam PBB. Jadi kalau negara lo diserang atau negara lo dibuat terang-terangan diintervensi atau diserang secara militer, lo berhak membalas dengan balasan yang terukur. Iya. Jadi PBB piagamnya itu menyetujui itu. Iya. Nah, Iran berdasarkan piagam PBB itu membalas Israel. Tapi sebelum membalas, dia juga masih tahu ke berbagai negara, gue pengen balas ya. Jadi Ngumumin dulu loh gitu. ngumumin gue pengen balas Israel. Wajar kalau Israel siap-siap. Amerika yang kapal induknya juga siap-siap, Yordan juga siap-siap, sehingga serangan balasan Iran itu banyak tertahan ya, Difilter lah ya. Difilter. Walaupun ada juga yang tembus. Ada yang tembus ke pangkalan militer Israel. Terus Israel memajang foto, gue lihat tuh. Coba Israel ini kan baik-baik saja, apartemen nggak ada yang hancur gini-gini. Iya, karena memang Iran targetnya militer bukan sipil. Kalau Israel beda sama Israel. Palestina kan sipil, rumah-rumah sipil dibom-bomin dengan alasan di situ ada sarang teroris, sementara Iran yang militer. Iya. Nah, Spesifik. makanya yang kena itu pangkalan militernya di Israel tuh ya, pangkalan udaranya tuh, jadi ada kapal-kapal pesawat tempur Israel kena. Nah sambil Iran ngebom dijagain sama Iran Dome, di sini ada Hizbullah yang juga lagi konflik sama Israel. Melancarin serangan di Israel. Banyak itu kerusakan di Israel. Banyak orang yang nanya, kira-kira Israel bakal ngebalas nggak? Sampai saat ini Amerika udah ngomong, Israel jangan balas, gitu loh. Terus Rusia udah ngomong, kalau Israel balas dan Amerika terlibat, gue terlibat, gue di belakang Iran. Cina juga ngomong, kalau lu saling balas-balas, gue akan support Iran. gue nggak bisa ketinggalan kereta gitu ya. Ngeri kan? Iya. Waduh, Perang dunia ketiga jadi. Perang dunia ketiga nih. Sehingga kemudian Israel akhirnya minta kepada PBB untuk bersidang karena dia diserang Iran. Padahal kemarin ketika PBB memberikan resolusi kepada Israel cuek, gue bunuhin aja gitu. Jadi memang dia akhirnya merengek kepada PBB bersidang lah, dan kemudian ada statement dari Enrico Guterres itu untuk Iran menghentikan serangannya. Iran bilang, iya enggak lah, gue cuma nakut-nakutin doang kok gitu. Gue cuma ngasih tahu sama Israel kalau lu nyerang kepentingan Iran, gue bisa balas. Setelah itu, dan gue balasnya juga terukur kok, lu gak rusak banget, gue cuma pangkalan militer doang yang gue sikat, gitu lah. Iya, tempat-tempat lain gue tahu Iran Dome pasti akan nahan. Tapi pangkalan militer tembus tuh.
gitu loh. Betul, iya. Tembus tuh pangkalan militer tuh artinya kalau gue mau bisa sampai gedung parlemen. Iya juga ya. Iya dong, pangkalan militernya tembus. Harusnya kan pangkalan militer yang paling apa ya, yang paling Iya, paling kuat. paling safe dari Iya, serangan safe. kan. Trennya itu berbeda. Kita anggap dulu Palestina, Israel ini kan untouchable, Iya. invincible dalam segala. Misalnya gini, soal boykot produk tadi kan, produk-produk yang support Yang terafiliasi sama Israel ya. dulu kan itu cuma jadi joke loh buat orang. Iya. Ya lu boykot tuh kayak ngaruh aja. Iya. Ternyata sekarang Kan gini tuh, bukan cuma di Indonesia ya, Oh, iya. seluruh dunia. seluruh dunia. Karena gini tuh, menurut gua ya, lo sebejat-bejatnya lo punya nurani. Oh iya. Gitu loh, katakanlah masyarakat di Eropa, masyarakat di kayak sekarang di Spanyol. Spanyol itu sedang menggalang kekuatan negara-negara Eropa untuk mengutuk Israel Iya ya. atas perilakunya yang genosida di Yang selama bertahun-tahun. Palestina gitu loh. Masyarakat dunia kan ngeliat, iya di Palestina tuh ada perlawanan, ada Hamas dan lain-lain, tapi lo jangan bunuhin anak-anak dulu. Iya. Anak umur 3 tahun lo bom gitu dan itu Ibu hamil apa gitu ya. dulu misalnya kan udah 75 tahun kan pembantaian Palestina sama Israel itu 75 tahun sampai saat ini. Dulu kita nggak tahu bro, karena apa? Karena yang bisa masuk ke Palestina itu reporter-reporter yang bisa menyiarkan, itu bisa disensor kan. Sekarang anak-anak muda Palestina sudah bisa pakai handphone, sehingga informasi kekejian ini tersebar ke seluruh dunia dengan cepat. Gua tiap hari nonton, makin gila ini, makin Iya, gila. perbandingan informasi jadinya. Iya, kalaupun CNN ngomong wow, Pak Israel berhasil misalnya menghalau teroris, tapi di sisi lain itu bukan teroris, itu rumah sakit, Iya. dia anak kecil. Iya. Ada informasi-informasi lain sehingga dunia mulai merasakan bahwa ini jangan. Iya, kayak dulu Iwan Fals bikin lagu tentang Ethiopia. Ketika Ethiopia kelaparan seluruh dunia sampai ada apa USAID itu kan untuk menyelamatkan kelaparan di Ethiopia. Michael Jackson bikin We Are The World gitu. Itu menandakan bahwa informasi tentang dunia itu menarik perhatian dunia. Nah sekarang mungkin nggak ada yang terang-terangan, karena kalau lo sekarang terang-terangan, kita ini gua ngomong belain Palestina misalnya, mengecam Israel, gua ke Amerika belum tentu bisa gue disetujuin. Betul. Gitu loh. Ya benar apa, gue memang gak ada niat kayak gitu. Tapi gue nggak bisa membohongi nurani gue untuk tidak bersedih atas pembantaian Dan itu kan dilakukan, maksudnya gini lah ya. Dulu orang selalu mengafiliasikan gitu. Orang kalau bela Palestina itu muslim. Iya. Di Eropa, di Indonesia banyak kelompok-kelompok yang non muslim ya. Loh, banyak orang-orang Yahudi juga bela. Loh, iya. Karena gini, mereka semua manusia punya nurani. Cuma Abu Jahal aja Ya. yang belain Israel terus. Tapi kayak gini lah ya, salah satu brand yang selama ini sering menjadi ikonik itu ya, terafiliasi sama Israel itu Starbucks misalnya. Iya. Mereka kan mulai goncang ini dari Eropa sendiri justru karena apa, pegawai-pegawainya punya serikat yang melawan apa, yang punya opini melawan Iya. kekejian Israel. melawan kejadian Israel. Iya bro, dulu ya ketika bangsa Yahudi di Eropa itu dihabisi sama Nazi, kita semua dunia berduka. Betul. Kita semua berduka atas tragedi yang menimpa bangsa Yahudi. Dan karena itu kemudian ketika Nazi Hitler dikalahkan sampai bunuh diri sama Eva Braun itu, kita semua merasa lega. Tidak ada lagi genosida Ya. di terhadap bangsa Yahudi. Tapi sekarang ketika Israel dengan kekuatan militernya membunuhi bangsa Palestina, gue yakin akan ada perlawanan dunia. Kalaupun perlawanannya cuma diem, Iya. gitu loh. Kita nggak bisa ngapa-ngapain bro. Melawan pakai apa? Kita mau nyumbang, kita bingung apakah sampai. Ya. Iya kan? Kita mau bantu Palestina yang mudah-mudahan sampai. Kita mau ngelawan dengan apa, kita bingung. Minimal kita tidak bersorak-sorak Ya. atas pembunuhan rakyat Palestina oleh Israel atau menyalahkan korban. Betul. Itu makanya gue jujur aja, banyak teman-teman gue orang beragama bro, rajin beribadah, tapi senang banget ketika bangsa Palestina tuh dibunuh. Gue bilang lu beragama
agama yang ngajarin bagaimana berperilaku baik sama manusia, tapi ketika ada percikan darah, apalagi percikan darah anak-anak yang dibunuh oleh militer lo berjoget-joget, gue hilang simpati gue bro. Apa bentuknya gue hilang? Iya, iya, iya. Gitu loh. Apalagi kan ini ya, selama ini kan kelompok di Israel itu memang punya kayak semacam privilege setelah kasus genosida di Jerman dulu oleh Nazi. Iya. Kan? Jadi seolah-olah apapun Yang dilakukan harus benar gitu loh. iya, dan siapapun yang kritik dia dianggap anti Zionis. Iya. Gue sih nggak peduli misalnya yang melakukan itu orang Yahudi, Zionis atau bukan gitu. Iya, kalau salah ya salah. kalau waktu itu kelompok Yahudi sebagai korban, kita berpihak pada mereka. Iya. Tapi kalau sekarang orang Palestina sebagai korban, kita berpihak pada orang Palestina. Atau gantilah orang-orang Israel itu, orang-orang di Indonesia misalnya diimpor gantiin Israel dan mereka melakukan yang sama. Loh, kita Ya kita lawan juga, kita kita kritik juga gitu. jangan. Jadi nggak ada urusannya. Nggak ada sama urusan soal sama agama. Zionisme apa, kita anti ini anti ini enggak, kita anti kekerasan gitu. Kita anti kekerasan. Dan jangan sampai kan udah 72 tahun dan Israel terus memperlebar. Lu bayangin lo ya. Gue kadang-kadang ngebayangin kalau gue lahir di Palestina, gue punya rumah, punya tanah yang tiba-tiba ada pelebaran pemukiman Yahudi, gue diusir begitu aja dari tanah gue. Oh ini Lo misi di sini mau dibangun pemukiman Yahudi, ini tanah gue, lo melawan, gitu loh. iya. Terus oke, marah dong gue Marah. ngelawan. Saudara gue ditembak, bapak gue ditembak, terus gue besar dengan memori itu dalam hidup. Terus lo pengen gue baik-baik gitu. Ketika itu terjadi datang pers kan, ada apa nih teroris? Teroris. Iya, kenapa? Karena ada orang Pelebaran ini. iya, ada Iya, orang, betul. ada pembangunan ini, kemudian orang Yahudi sudah tinggal di situ, dia datang mengacau di situ, Ya. dia teroris. Padahal dia marah karena tanahnya direbut. Iya gitu. Gitu. Jangan yang simpel itulah, lu tinggal di komplek. Ada tetangga lu, ya standar kan kalau komplek kan garasinya asal ada gitu ya, biasanya kan kalau ada tetangga lu punya mobil panjang banget. Akhirnya bikin garasinya nongol ke depan gitu, Iya, iya, ganggu iya. jalanan. Itu aja pusing kita kan. Iya. Itu aja kesel. Karena pengambil tanah Itu bukan tanah kita, publik itu tanah iya. publik gitu. Iya. Apalagi tanah kita yang diambil gitu. Itu dia. Itu dia bro. Dulu kan Orde Baru kita belain Gedung Ombo karena tanahnya dibayar murah, Cimacan dan lain-lain, itu banyak mahasiswa ngebelain sana. Ini Bukan dibayar murah, dibayar nyawa. dibayar nyawa, lo melawan ditembak, gitu loh. Dan akhirnya kan susah juga kita melihat bahwa gue nggak percaya ada agama yang merestui ini, ya gitu. Jadi kalau ada orang atas nama agama, apapun agamanya merestui ini, gue hilang kepercayaan pada agama yang seperti itu gitu loh. Gue nggak yakin ada agama yang mengajari hal yang kayak gitu. Ini jelas-jelas, oh mereka bilang nanti, oh enggak ini tanah, ada yang ngomong gitu, ini tanah yang dijanjikan kitab suci. Aduh, ISIS juga ngomongnya gitu. Betul. ISIS juga bilang ini berdasar kitab suci, semua tanah milik Allah. Berdasar janji Gitu loh. kitab suci gitu. Kitab suci ini tanah semua milik Allah. Nah, gue ini adalah umatnya Allah. Gue menguasai semua. ISIS sama juga sama. Dan repot sekali kalau kita pakai ukuran apa ya spesifik gitu ya, agama atau apa. Iya, jadi ketika kita tentang ISIS yang menggunakan kitab suci untuk Iya. mengeksekusi atau untuk mengambil wilayah orang, kita juga harus tentang ini. Kayak HTI dulu ngomong bumi ini milik Allah. Ya iya sama. Gue tinggal di rumah lo, ini milik Allah. Iya, logikanya sama. Ini tanah yang dijanjikan nih. Dia kira Tuhan maklar tanah kali ya. Gitu loh. Terus ya, jadi oke bahwa itu dijanjikan sama bangsa Yahudi zaman dulu, zaman Nabi Musa, iya. Tapi pertanyaannya apakah sama itu siapa Netanyahu dengan umatnya Nabi Musa, kan belum tentu. Itu Gitu loh. kan repot sekali kalau pakai ukuran yang kayak gitu. Iya, jadi gak kacau. Dan gua berharap ya, sejak gua lahir, sejak gua kecil, gua nonton dulu Dunia Dalam Berita. Ya. Sampai sekarang, Dunia Dalam Berita itu tidak pernah sepi dari konflik Israel dan Palestina. Oh iya, itu nggak beres-beres tuh. Gua kadang-kadang suka mimpi, bisa gak sih ya, gua nanti mengakhiri hidup gua, terus kemudian konflik ini selesai. Gitu loh.
dua negara ini bisa hidup berdampingan, melupakan masa lalunya, misalnya gitu. Kadang-kadang gitu. Kelompok-kelompok tertentu dalam Islam bahkan punya kepercayaan, misalnya salah satu tanda kiamat itu selesainya konflik itu Israel Palestina. Bahaya dong. Ya makanya kata gua, ya kayak gini, udahlah kita sih pro damai gitu loh. Terlepas aja agamanya bagaimana pro kedamaian. Enggak, maksud gua, ada berita, kita berita apa? Perang Irak-Iran selesai. Iya. Perang Inggris-Argentina Selesai. memperebutkan Kepulauan Malvinas selesai. Indonesia Perang Timur Korea Leste. selesai. Indonesia Timur Leste selesai. Banyak perang-perang yang di zaman kita gitu ya. Perang Kuwait Irak selesai gitu. Banyak perang di zaman kita selesai. Bahkan kemarin perangnya Yaman Saudi narik diri, Iya, selesai. udah hampir selesai gitu loh. Iya. Konflik Saudi Iran kemarin udah salam-salaman. Betul. Tapi Israel Palestina ini sejak gue lahir, sejak gue belajar nonton dunia dalam berita sampai gue nonton YouTube, udah selesai. Sampai bosan nonton YouTube. Bosen gitu loh. Dan ya gue nggak selesai melihat anak-anak itu dibantai. Gue merasa sebagai warga dunia ya, kayaknya PR buat gue ya pribadi, PR yang gue punya harapan lah, dunia ini mungkin bisa lebih baik kalau ini selesai gitu. Iya, gue kecil juga sama karena ketika kemarin aja Simbang, ketika itu terjadi pengeboman Iran ke Israel, Iya. kita ngerasain dampaknya, kayak BBM, harga Iya. dolar dan lain sebagainya itu kan pengaruh sekarang. Walaupun misalnya kenapa Israel kemudian menghantam Gaza habis-habisan, karena dia tempat itu nggak bisa ditempati lagi. Kalau nggak bisa ditempati lagi, ini digusur habis dikuasai sama mereka. Tapi pertanyaan gua, di zaman sekarang apa ada satu negara sanggup membunuh 3 juta orang? Itu memang betul. Berarti kan Israel tuh harus membunuh orang-orang itu dulu, biar mereka tuh nggak berontak, biar mereka nggak marah. Itu kan mengerikan. Dan ada di depan mata kita. Orang itu habis dibunuh, kenapa dibunuh teroris? Iya. Lalu ada yang teriak-teriak gitu, jaya Israel, hidup Israel. Gua nggak habis pikir gitu bagaimana teman-teman yang hari ini berdoa pada Tuhan untuk diberikan kasih gitu. Hari ini berdoa pada Tuhan untuk diberikan ketenangan, diberikan kedamaian dalam hidup, diberikan kemakmuran, lalu bergembira atas kebiadaban ini. Gua ya nggak bisa memaklumi gitu. Ada split personality kayak gitu. Dan abis ini nih kita nih ngomong nih, besok ntar banyak di bawah nih, weh Eko kadrun, mati kadrun. Iya. Karena bagi mereka yang namanya kadrun itu adalah yang melawan kepentingan mereka. Jadi kalau misalnya anti Israel itu termasuk kadrun, iya. Gitu. Kalau di barat itu anti Zionis lah. Anti Smith gitu loh. Iya. Iya, padahal Smith itu kan bukan Israel, bro. Smith itu Arab, betul. Jadi banyak bangsa Smith itu bangsa yang sebagian Arab itu Smith juga. Iya, Bangsa iya. Palestina itu Smith hitungannya. Jadi kalau anti Smith itu anti Palestina itu anti Smith juga namanya. Gitu. Iya. Itu di propagandanya kan kalau anti Smith itu ya, pokoknya orang Israel itu nggak boleh disalahin gitu misalnya. Iya, karena ya nggak tahu lah, umat yang dipilih, bangsa yang dijanjikan dan lain-lain. Dan buat gua nggak ada lah Tuhan. Ya, nabinya ke Tuhan yang ke kita gitu loh, janjikan. Iya. Masa si Tuhan membeda-bedakan kayak Iya. gitu ya, satu umat ditujukan dari umat lain. Gua nggak yakin itu. Rugi banget kita lahir sebagai bangsa Indonesia kayak gitu. Iya, makanya artinya kita susah memang kalau kita pakai satu ukuran komunitas tertentu yang bertabrakan dengan ukuran universal kan repot gitu. Iya, yang penting gue sih nggak perlu Muslim, gue Muslim, teman-teman ada yang Kristen, Buddha, Hindu dan lain-lain. Nggak penting lah itu, yang penting bagaimana dia menghargai kemanusiaan. Nah, itu yang paling penting. iya. Jadi mau Muslim teriak tentang silaturahmi, teriak tentang memaafkan, Kristen teriak tentang kasih, yang Hindu teriak tentang bagaimana berperilaku baik menuju surga loka, yang Buddha. Tapi kalau perilaku atau katakannya bertepuk tangan atas tragedi kemanusiaan, baca gue bilang gitu. Iya, betul. Bilang lah gitu loh. Lo mau toleransi dan lain-lain, bullshit lah gitu. Toleransi cuma buat kepentingan lo doang. Betul.
ketika ada manusia lain yang gak ada kepentingan sama lu, bahkan secara ideologi berbeda, ditindas Teroris. teroris gitu. Ya itu kita harus pegang gitu. Dan dia menangisi saudaranya, tetangganya yang muslim, yang padahal dia tiap hari baca Bhagavad Gita, tiap hari baca kitab suci Hindu, baca banyak sekali nasihat-nasihat Hindu. Tapi kalau ada tetangganya muslim yang disakiti sama Hindu, kan terjadi konflik waktu itu kan, Hindu sama muslim, dia melindungi tetangganya. Bahkan dia sendiri dibunuh oleh ekstremis Hindu yang sangat Suka, ekstrem, ya. gak suka kalau dia Orang Hindu harusnya nggak begitu ya. orang Hindu harusnya membenci orang muslim. Dan dia udah melewati itu. Kemanusiaan jauh lebih tinggi Di dibanding Indonesia kita punya tokoh itu ada Gus Dur. Dia bahkan ada sekolah Kristen yang sempat dirancang oleh komunitas ormas tertentu. Dia duduk di depan guru. Ada lain. Iya itu dia. Kita butuh orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang kemanusiaannya itu sudah levelnya itu mengatasi sekat-sekat agama Betul. gitu. Dan itu kan sebetulnya ambasador yang paling bagus buat agama. Orang agama lain nggak kok bisa begini. Iya. Gue bener, gue jujur, gue kadang-kadang kan ada di jalannya gue pernah lihat Bhagavad gitu. Gue tuh, ada Bhagavad Gita ini yang dibaca ganti. Gue suka baca gitu loh. Atau ada misalnya, Sorry lu ke Gramedia baca buku nggak lu? tapi gue ada. Gitu loh. Atau ada Alkitab atau apa, gue kan ngefans sama Romo Magnis ya. Romo baca ini loh, gue baca gitu. Karena apa? Karena mereka memberi nilai kemanusiaan kayak gue gitu loh. Ya sampai itu juga ada kiai besar baca Quran secara